Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria dengan NIM 2006034. Sebelum kita mulai wawancaranya, saya akan memaparkan apa itu Project Citizen atau praktik pendidikan kewarganegaraan. Menurut Budiman Syah, Project Citizen atau praktik pendidikan kewarganegaraan ini adalah satu instructional treatment yang berbasis masalah untuk meningkatkan pengetahuan, kecakapan, serta watak kewarganegaraan yang demokratis, yang memungkinkan untuk mendorong keikutsertaan dalam pemerintahan serta masyarakat sipil atau civil society. Atau jika dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti, Project Citizen atau praktik pendidikan kewarganegaraan itu adalah suatu inovasi pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik dalam memahami teori kewarganegaraan melalui pembelajaran secara langsung atau praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Trisna Puspita dengan NIM 200600157 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A4 2020. Di sini, saya akan sedikit berbagi pengetahuan mengenai hak. Teman-teman tentunya sudah tidak asing lagi bukan dengan hak? Nah, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang yang telah ada sejak ia lahir, bahkan sebelum lahir. Menurut KBBI, hak adalah benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Hak seringkali disandingkan dengan kewajiban yang bermakna sesuatu yang wajib dilaksanakan atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Seseorang secara hakiki telah mempunyai hak dan kewajiban. Tiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, tergantung pada misalnya jabatan atau kedudukannya dalam masyarakat. Baik, di sini saya Eda Destiani, NIM 200603119. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban. Apa itu kewajiban? Jadi, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu, kewajiban juga adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab karena untuk mendapatkan hak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Al-Ghifari dengan NIM 200600143 dari kelas 4 PGSD 2020. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian warga negara. Warga negara merupakan terjemahan dari kata citizen dalam bahasa Inggris yang mempunyai arti warga negara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, atau orang setanah air. Dan ada juga pengertian warga. Warga mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan. Warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Baik, di sini dengan Ibu siapa? Ibu Devi Julianti. Berbicara tentang hak dan kewajiban. Nah, di sini saya akan mewawancara Ibu. Opini pandangan Ibu tentang hak dan kewajiban itu seperti apa? Hak itu adalah sesuatu yang melekat sejak lahir, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Baik, mengapa kita wajib menerima hak? Karena manusia memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Baik, di sini bagaimana kewajiban seorang warga negara yang baik? Lalu apakah Ibu sudah memenuhi dengan baik? Ia menaati peraturan yang ada. Baik, apakah menurut pendapat Ibu hak seorang warga negara Indonesia itu sudah terpenuhi? Kembali ke diri kita sendiri ya, apakah hak kita sudah terpenuhi atau enggak, jadi balik lagi tergantung dari kitanya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Baik teman-teman, kali ini saya akan mewawancarai seorang ibu rumah tangga mengenai hak dan kewajiban. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Teh. Ibu, saya izin bertanya, apakah yang dimaksud dengan hak dan kewajiban menurut Ibu?
Menurut Ibu, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu sejak masih dalam kandungan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, mengapa kita sebagai warga negara wajib menerima hak? Karena setiap manusia memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Maka dari itu, jika kita berada dalam suatu negara, kita sebagai warga negara wajib melaksanakan kewajiban karena kita pasti akan mendapatkan hak dari negara tersebut. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, bagaimana kewajiban seorang warga negara yang baik menurut Ibu? Menurut Ibu, kewajiban seorang warga negara yang baik itu seperti membayar pajak pada waktunya, mentaati peraturan lalu lintas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, lalu apakah Ibu sudah merasa memenuhi kewajiban itu dengan baik? Ya, Ibu sudah memenuhi kewajiban itu dengan baik karena setiap tahunnya Ibu selalu membayar pajak tepat pada waktunya. Pertanyaan yang terakhir ya Bu, apakah menurut pendapat Ibu hak sebagai seorang warga negara Indonesia itu sudah terpenuhi? Menurut Ibu, ada beberapa hak yang sudah terpenuhi seperti contohnya mendapatkan keamanan, mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, berhak mendapat pekerjaan, serta mendapat perlindungan hak asasi manusia. Tetapi di samping itu ada beberapa hak yang belum terpenuhi bagi sebagian masyarakat, seperti tidak meratanya lapangan pekerjaan. Oh, jadi beberapa masyarakat juga tidak memiliki pekerjaan ya Bu? Ya, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya karena Ibu telah mengemukakan pendapat mengenai hak dan kewajiban. Maka dari itu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak mau minta waktunya sebentar buat mewawancarai tentang hak dan kewajiban sebagai masyarakat Indonesia ya. Di sini Ika mengalami salah satu tugas kelompok Prodi Citizen mata kuliah PKN. Nah, yang pertama yaitu menurut kakak sendiri, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Boleh dijelaskan satu-satu. Jadi hak adalah sesuatu yang mutlak yang dimiliki oleh individu atau masyarakat. Ya, kalau kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan atau harus dipenuhi dengan penuh tanggung jawab sungguh-sungguh oleh setiap individu ataupun masyarakat. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu menurut kakak, mengapa kita sebagai warga negara itu wajib menerima hak? Karena memang hak itu mutlak, dan sebelum manusia lahir atau individu lahir pun udah mempunyai hak, seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kenyamanan. Bahkan kan individu atau masyarakat Indonesia itu terlindungi oleh hak-hak yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Oke, terima kasih Masya Allah saya. Lalu selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana sih kewajiban kita sebagai warga negara yang baik itu? Serta apakah kakak gitu udah memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara itu sendiri dengan baik? Kewajiban warga negara yang baik itu ya pasti yang memenuhi dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Tapi kalau dilihat seluruhnya kan berbeda-beda ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang merasa sudah melakukan kewajibannya tapi ternyata belum juga gitu. Kita nggak bisa nilai orang karena diri kita pun sebelum kadang masih bisa menyeleweng dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya mungkin mayoritas untuk kewajiban yang dasar-dasar sih seperti menaati hukum, terus membayar pajak, memberikan toleransi antara umat manusia seperti itu. Sudah terlaksana ya insya Allah. Oke, yang terakhir nih satu pertanyaan lagi. Nah, menurut kakak sebagai salah satu bagian dari warga negara, apakah kakak merasa hak kakak itu telah dipenuhi gitu oleh pemerintah? Saya sendiri ya, kita itu jangan muluk-muluk mendapatkan mana hak saya, tapi apakah kewajiban kita sudah terlaksana gitu. Ketika kita menuntut hak berarti harus ada kewajiban yang harus dilaksanakan dulu, dipenuhi dulu. Jadi kalau misalnya hak untuk misalnya kita kenapa mana kita mendapat BLT atau apa ya, berarti memang ada yang lebih mendapatkan yang lebih membutuhkan gitu. Tapi kalau hak untuk hidup damai, tentram, terus bebas memeluk agama dan lain sebagainya sih pada dasarnya sudah, alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak waktunya kakak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Al-Ghifari. Di sini saya akan sedikit mewawancarai tentang hak dan kewajiban. Nah, mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama.
Di sini pertanyaan yang pertama ada apa yang dimaksud dengan hak serta kewajiban? Hak adalah sesuatu yang bisa dinikmati atau didapatkan oleh seorang warga negara, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di sini ada pertanyaan, mengapa kita wajib menerima hak? Karena pada dasarnya hak adalah sesuatu yang bisa dinikmati atau didapatkan oleh seorang warga negara tersebut. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana kewajiban seorang warga negara yang baik, serta apakah Anda sudah merasa memenuhinya dengan baik? Menurut saya sudah memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara dengan baik karena saya sudah melakukan norma-norma pada masyarakat serta berperilaku seperti norma-norma Pancasila. Pertanyaan yang terakhir, apakah menurut pendapat Anda hak sebagai warga negara Indonesia sudah terpenuhi? Ya, saya sudah merasa hak saya sudah terpenuhi dengan adanya hak pendidikan dan hak ekonomi. Nah, baik, mungkin cukup sekian wawancara yang bisa saya sampaikan. Dilanjut lagi oleh rekan-rekan saya yang selanjutnya. Di sini saya akan membahas pembahasan mengenai identifikasi hak dan kewajiban warga negara. Berbicara tentang hak dan kewajiban, hak adalah segala sesuatu yang sudah melekat dalam diri seseorang sejak dia dalam kandungan maupun sejak lahir. Nah, di sini berbicara tentang kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan segala sesuatu yang harus dilakukan dengan aturan yang berlaku. Di sini berbicara tentang kita itu wajib menerima hak atau tidak. Nah, di sini dikutip dari berbagai sumber yang sudah tadi dipaparkan dalam opini publik. Bahwasanya kembali lagi ke pengertian hak itu sudah didapatkan sejak dia dalam kandungan maupun dia sejak lahir. Nah, berarti kita itu wajib menerima hak. Lalu berbicara tentang kewajiban warga negara yang baik. Dari berbagai sumber, kita itu dari hal dasarnya saja, kewajiban warga negara yang baik itu kita seperti dasar-dasarnya saja mentaati peraturan, toleransi antar agama, lalu kita ikut serta dalam bela negara dan kita itu tahu batasan-batasan dalam undang-undang dasar. Nah, lalu di sini kewajibannya sudah terpenuhi atau belum. Nah, di sini itu ada pro dan kontra. Dia itu sudah berbicara kewajibannya sudah terpenuhi, tetapi dia itu tidak mendapatkan hak. Dan ada pun yang kewajibannya belum terpenuhi, lalu dia itu mendapatkan hak. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi kepada diri kita sendiri, kewajiban itu sudah terpenuhi atau tidak. Lalu di sini berbicara tentang kita itu sudah memenuhi hak kita sebagai warga negara yang baik atau belum. Nah, untuk hak ada beberapa pendapat dari narasumber. Kalau misalkan hak itu kembali kepada diri kita sendiri, apakah kita itu sudah memenuhi hak kita sebagai warga negara atau belum. Lalu di sini ada hak itu ada yang pro dan kontra. Nah, di sini itu haknya itu yang sudah terdapat, yang sudah diambil dari berbagai sumber itu mendapatkan hak itu seperti hak pelayanan, hak untuk hidup, lalu hak keamanan, mendapatkan hak keamanan dan pelayanan yang baik. Lalu di sini yang belum terpenuhinya itu banyak sekali hak-hak warga negara yang itu seperti kurangnya lapangan pekerjaan. Jadi dia itu tidak mendapatkan hak sebagai warga negara atau mungkin kurang mendapatkan hak sebagai warga negara. Nah, teman-teman, maka dari narasumber yang tadi telah kita wawancarai, kita mengerti dan mengetahui bahwa hak dari warga negara adalah mendapatkan fasilitas yang menunjang keberlangsungan kehidupannya, serta ia juga berkewajiban untuk memberikan balasan yang setimpal atas fasilitas yang telah didapatkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari wawancara tersebut bisa kita simpulkan bahwa hak dan kewajiban merupakan suatu komponen yang sangat berkaitan. Karena selain kita harus menikmati hak dan menerimanya, kita juga jangan lupa untuk melakukan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan proyek dari kelompok kami adalah jika kita berbicara mengenai hak dan kewajiban,
maka tentu saja kita harus menjalankan hak dan kewajiban kita secara selaras atau bersamaan. Karena tidak sedikit atau seringkali kita menuntut hak kita, namun kita sering melupakan kewajiban kita. Maka dari itu, jika kita ingin Indonesia menjadi negara yang lebih baik, maka kita harus memulai dari diri kita sendiri dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dan tetap di rumah saja. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.